Sahabat kakak yang ada di platform ungu, yang ada di platform hitam, selamat datang. Belum ada yang join. Jadi kita tunggu. Hari ini kita mau ngapain sih? Hari ini kita mau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang udah ditanyain sama banyak sahabat kakak mengenai tes akademik beasiswa Jitu. Halo yang sudah join. Halo. Udah rame ya kak di platform ungu. Yes. Gimana? Kenalan dulu kita sebelum Kenalan kita mulai dulu ya. nanti. Dari mulai kakak dulu. Oh, kok gitu? Ya. Halo sahabat kakak semuanya, perkenalkan aku Koiron, program spesialis di Yayasan Kokalbe. Dan gak sabar, hari ini kita akan membahas tanya jawab tentang tes akademik beasiswa Jitu 2025. Yeay. Itu ada yang menyapa. Halo Kak Koy. Oh iya, halo Farhana. Dan siapa lagi itu? Ada Aku susah baca Shishi ya, dan lain-lain. Perkenalkan, aku Gita, aku intern tim medianya YKK, aka Min Kakak, yang suka menjawab pertanyaan kalian lewat DM. Jadi hari ini aku akan nemanin Kak Koirun untuk jawab pertanyaan sahabat kakak soal tes akademik beasiswa Jitu tahun 2025. Nah, buat teman-teman, sahabat kakak yang baru join dan mungkin belum kenal ya beasiswa Jitu itu apa. Jadi beasiswa Jitu merupakan program pendidikan dari Yayasan Kokalbe, di mana kami tuh menargetkan 21 provinsi dari Indonesia Timur dan Tengah. Nah, beasiswa ini diberikan kepada perempuan untuk menempuh jenjang pendidikan tinggi mulai dari jenjang D3, D4 sampai S1. Kemudian kita juga mengharapkan nantinya tuh perempuan yang sudah kita berdayakan ini punya sifat Jitu, ada disiplin, jujur, inovasi, tanggung jawab, dan juga unggul. Nah, kali ini kita kan sudah dari proses rekrutmen calon penerima beasiswa yang baru ya Kak, di tahun 2025 udah masuk tahap 2, yaitu seleksi akademik, tes akademik. Mungkin boleh di absen dulu nih, siapa Benar. aja nih yang kemarin daftar, yang ikutan daftar beasiswa Jitu 2025. Boleh di kolom komentar teman-teman. Dan ini sesi terbuka aja, jadi teman-teman bisa boleh langsung tanya di kolom di kolom komentar atau kolom tanya jawab, langsung dituliskan saja pertanyaan-pertanyaan yang kalian punya. Dan berapa sih pendaftarnya kemarin Git yang 2025? Rame banget, ada 3.578 pendaftar. Dan tahu nggak Kak, yang diterima itu cuma 300. Seleksi berkasnya ya, baru seleksi berkas. Jadi kita pengen ucapin selamat kepada teman-teman 300 calon penerima beasiswa yang sudah lulus tahap seleksi administrasi, dan semoga di tes akademiknya juga lancar-lancar nih, karena tinggal dikit lagi gak sih? Bener, kayak tinggal 2 tahapan lagi ya Kak berarti? Yes, 2 tahapan, tapi untuk tes akademiknya di minggu ini kan? Iya bener. Nah, kapan tuh? Boleh kasih tahu dong detailnya gitu. Jadi tes akademiknya akan dilaksanakan hari Sabtu ini, tanggal 25 Januari, dari mulainya itu jam 8 WIB. Jadi bisa disesuaikan nih sama 9 sayang. 9 WIB. Jadi bisa disesuaikan sama zona waktunya sahabat kakak yang mungkin ada di pakai zona waktu WITA atau WIT gitu ya. Yes, jadi teman-teman, tes akademik apa aja sih dan gimana nih? Udah banyak banget pertanyaannya. Kak, lewat Zoom apa bukan? Kak, formatnya gimana dan lain-lain ya kan. Jadi izin ya teman-teman buat ngasih informasi lebih jauh tentang tes akademik Jitu 2025. Tapi sebelumnya kayaknya perlu nih dikenalin dan diberitahu lagi kembali bahwa tes akademik ini sebenarnya tujuannya apa sih gitu ya. Tujuannya adalah dimana kita sebagai Yayasan Kokalbe, sebagai pemberi beasiswa, ini adalah momen atau waktu dimana kita bisa menilai lagi nih teman-teman, mengenal lebih jauh gitu ya, terus menilai lagi komitmennya teman-teman, calon-calon penerima beasiswa. Tapi yang paling utama sih sebenarnya mengenal lebih jauh karakternya teman-teman, komitmennya teman-teman gitu ya, terhadap tidak hanya tentang studinya tapi pengembangan dirinya selanjutnya. Nah, jadi bisa dilakukan di sini nih di tes akademik ini. Nah, tes akademik ini akan berlangsung 180 menit teman-teman, jadi 3 jam ya, 3 jam, dan dilakukan melalui online atau daring ya, di Google Form.
ya. Google formulir. Ya, jadi bukan melalui Zoom atau platform lainnya, tapi lewat Google Form. Nah, gimana sih caranya gitu ya? Jadi di sini nanti teman-teman akan ada 2 bagian gitu ya di Google Formnya. Bagian pertama itu adalah tes potensi akademik. Jadi itu ada 30 pilihan ganda ya, 30 pilihan ganda yang isinya atau model soalnya itu mirip-mirip SNMPTN. Oh, jadi bisa buat sekalian latihan sama teman-teman yang masih kelas 12 ya, Kak? Yes, dan juga ini kalau misalnya teman-teman yang udah mahasiswa aktif, berarti udah pernah nih ya sebelumnya juga. Jadi udah terbiasa dengan model soalnya, dimana ini pilihan ganda, 30 soal, ada numerikal ya, ada bahasanya itu ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, lalu terus ada pengetahuan umumnya juga. Jadi pengetahuan umumnya ada yang sosial dan juga ada yang sains, tapi semuanya itu sangat general atau umum. Jadi kita bisa pastikan teman-teman calon penerima beasiswa bisa menyelesaikannya. Berarti nggak terbatas ya Kak, meskipun mereka jurusannya misalnya humaniora atau saintek itu tetap bisa menjawab pertanyaan tes akademik ini. Karena pengetahuan umum ya. Terus habis itu juga ada numerikal. Nah, numerikalnya juga nggak harus pakai rumus-rumus gitu sih Git ya, jadi sangat-sangat umum dan juga logical gitu yang bisa teman-teman nanti kerjakan di 30 pilihan ganda itu. Nah itu bagian pertama, dan di bagian pilihan ganda itu tidak ada sistem minus atau pengurangan. Jadi kalau misalnya sahabat kakak atau calon penerima beasiswa sedang menjawabnya terus habis itu ternyata salah gitu ya, berarti nilainya 0 ya, bukan kayak -1 atau apa gitu ya. Jadi maksimum nilai untuk bagian pertama adalah 30 ya, karena ada 30 pilihan ganda. Terus ada juga bagian keduanya yang sebenarnya ini mungkin lebih banyak lagi nih, teman-teman bakal nanya-nanya ya. Masuk sih, udah masuk. Oke. Nah, setelah itu bagian keduanya adalah esai ya. Esainya ini adalah 3 pertanyaan ya. Kesempatan bagi calon penerima beasiswa dan juga sahabat kakak semua untuk menunjukkan nih komitmennya ya, kompetensinya punya apa aja sih gitu ya. Terus habis itu harapan-harapan yang dimiliki itu apa ya. Di sini tuh kita ingin melihat teman-teman itu pola pikirnya seperti apa sih, berpikir kritis nggak sih menjawab sebuah pertanyaan gitu ya, dan teman-teman nih bisa menjawab nggak sih dengan lebih berstruktur dan jelas gitu ya. Makanya kita ada bagian kedua yaitu esai. Di bagian kedua ini esainya ada 3 ya, masing-masing harus dijawab 250 kata ya, minimal ya. Minimal ini 250 kata. Ada yang nanya nih, live-nya bakal disimpan, bisa nanti bisa ditonton yes, ulang. Boleh di nanti YouTube, di Instagram bisa. Siap. Lalu esainya ada 3 pertanyaan, dan ini gimana sih model-model pertanyaannya Git? Lebih model pertanyaan itu dibentuk untuk lebih mengenal sahabat kakaknya sendiri. Jadi mungkin mirip nggak sih Kak sama yang kemarin di formulir pendaftaran SSI-nya? Tentunya lebih detail ya yang kita inginkan. Terus bukan mirip sih, ini pastinya pertanyaan berbeda gitu ya. Tapi ada juga pertanyaan tentang pokoknya tentang diri ya teman-teman. Terus habis itu juga ada studi kasus, karena kita pengen melihat nih teman-teman punya karakter-karakter yang jitu gak sih gitu ya, yang kita inginkan dari setiap penerima beasiswa. Dan juga apakah teman-teman memiliki tadi ya karakternya jitu, kita ulang lagi ya. D itu disiplin, J itu jujur, I adalah inovatif, T tanggung jawab dan juga unggul gitu ya, dari nanti pada saat teman-teman menjawab pertanyaannya gitu. Itu jadi ada 2 bagian tersebut ya teman-teman gitu ya, itu formatnya. Lalu teman-teman jangan lupa setelah menyelesaikannya tinggal di tekan atau klik tombol submit, yes ya. Agar nanti teman-teman mau bisa mengumpulkan tes akademiknya gitu. Aku ada sedikit tips sih. Jadi mungkin kalau misalnya sahabat kakak udah terlalu mepet sama jam ngumpulinnya, lebih baik dikumpulkan aja meskipun jawab esainya belum selesai, dibandingkan kayak udah capek-capek ngerjain tapi nggak bisa disubmit gitu. Jadi harus manajemen waktu dengan baik ya sahabat kakak, dari 180 menit waktu yang disediakan untuk menyelesaikan tes akademik gitu. Dan mungkin biar nggak kesiangan, jadi dari sekarang udah mulai ditandain, pasang alarm gitu ya, jam 9 WIB gitu, disesuaikan
tanggal 25 Januari. Sabtu ya, hari Sabtu. Nah, terus habis itu di sini ada nih kita tadi kan udah penjelasan tentang formatnya ya. Kita bakal nih banyak banget pertanyaan yang dimana kita akan mulai jawab juga. Dan ini perlu diketahui juga teman-teman bahwa esai itu penilaiannya lebih besar ya daripada pilihan ganda yang bagian pertama ya. Gitu. Kan tadi Kak Koirun sempat mention kalau pilihan ganda cuma 30 poin, kalau esai itu dapat 70 poin. Jadi dijawab sebaik mungkin dan pertanyaannya tolong dibaca seseksama mungkin ya. Maksudnya sahabat kakak jangan sampai salah paham sama pertanyaannya gitu. Yes, hati-hati dalam mencerna pertanyaannya terlebih dahulu dengan baik sebelum menjawab ya esainya ataupun juga pilihan gandanya, karena kan kadang-kadang kalau pilihan ganda suka tricky, suka ini nggak sih, mirip-mirip gitu ya. Terus jangan karena dia nilainya lebih kecil kamu jadi ngegampangin juga ya sahabat kakak, enggak. Itu tetap penting untuk dikerjakan karena adanya di bagian pertama dan nggak bisa di skip. Jadi harus diisi dengan benar biar supaya poinnya gede. Iya, gitu. Harus nggak bisa di skip, jadi harus diisi ya, walaupun kamu nggak tahu jawabannya yang mana. Nah, oke, kita kayak mulai nih, udah banyak banget pertanyaan-pertanyaan. Kita bisa mulai dari pertanyaan apa nih? Kamu yang tadi ini aku yang nanya, kalau misalnya esai itu akan dites tulis atau enggak, Kak? Oke, nah karena ini kita melalui platform Google Form ya teman-teman semua. Jadi untuk esainya langsung dituliskan dalam Google Form, tidak perlu tulis tangan lalu diupload. Itu enggak ya teman-teman, langsung dituliskan dalam Google Form. Nah taunya ada lagi pertanyaan, Kak tahu dari mana nih udah minimal 250 kata ya. Nah kalau misalnya nanti kita ada sistem di mana kalau misalnya teman-teman belum bisa simpan itu jawabannya, terus habis itu mau jawab selanjutnya, itu nanti ada tulisannya bahwa kamu belum memenuhi minimal kata, maka kita meminta teman-teman untuk menambah kata-katanya lagi, menambah jawabannya teman-teman gitu. Ada yang nanya, Kak, poin minimal untuk lolosnya itu berapa? Terima kasih untuk pertanyaannya. 75 ya teman-teman total dari keduanya. Terus, jadi bukan 30 nggak gitu ya teman-teman. Tadi sebenarnya kita untuk menilai tes akademiknya adalah 30% kita ambil dari nilai tes akademik bagian 1 yang pilihan ganda, lalu 70%-nya kita ambil dari bagian kedua yaitu esainya. Nah, kita ambil nanti di situ nilainya minimal untuk lulus ke wawancara adalah 75. Gitu. Terus tadi sempat ada yang nulis juga nih, Kak, karena aku buka question box ya tadi siang. Ada yang nanya, Kak, bagi tips untuk menjawab esainya dong, Kak. Mungkin secara sistemnya kali ya, mungkin atau tekniknya gitu menulisnya biar nggak salah gitu kan. Oh gitu, boleh teman-teman. Kalau yang teman-teman nih pasti takut, aduh esai nih kayaknya susah deh, gimana gitu ya menulisnya. Nah teman-teman jangan lupa kalau esai itu pertama sebelum kita ngomongin format atau strukturnya, pertama baca kembali ya pertanyaannya ya dengan baik agar kita bisa menjawab, itu satu ya. Terus kedua baru kita bisa merancang dulu nih kira-kira jawabnya seperti apa, karena kan kita harus mengisi minimal 250 kata ya. Jadi di situ teman-teman bisa memakai misalnya isinya itu tentu ada pembuka, ada isi ya, bagian utamanya, lalu penutup, itu bisa seperti itu. Dan kalau formatnya teman-teman bisa pakai star ya, bisa isinya star. Nah ini udah pernah kita omongin juga nih Git, ada videonya juga. Ada video yang kita masukin di YouTube ya, teman-teman bisa cek, dimana kita melakukan coaching klinik untuk penulisan esai beasiswa. Dan gitu ada postingan juga belum lama ini aku buat carousel post tentang do's and don'ts-nya sahabat kakak ketika mengerjakan esai. Jadi bisa dicek lagi di profil Instagram dan juga TikTok kita. Ya, tapi untuk itu bisa lebih jauh lagi dan detail tentunya. Untuk sekarang ini teman-teman bisa pakai untuk menjawabnya dengan format STAR gitu ya. STAR itu apakah? S-nya itu situasi, T-nya itu task atau tugas gitu ya. A-nya adalah action,
action itu aksi kita yang kita ambil tuh apa gitu ya. Terus R itu result atau hasilnya. Dan hasilnya itu kadang-kadang tuh orang-orang, aduh Kak, kayaknya harusnya nulisnya di bagian result atau hasil atau bagian penutup tuh harus bagus-bagus banget, tentang pencapaiannya tuh harus yang baik-baik banget gitu ya. Nggak harus juga sih gitu ya, bisa teman-teman di bagian result gitu ya, atau misalnya hasil di bagian penutupnya teman-teman bisa menuliskan hal-hal, kalau memang misalnya pertanyaannya mungkin tentang tugasnya dia misalnya sebagai salah satu pemimpin misalnya, terus habis itu ternyata dia gagal nih menyelesaikan tugasnya pada saat dia menjadi pemimpin gitu. Itu bisa teman-teman tuliskan tetap gitu ya di bagian akhir, lalu teman-teman refleksikan lagi kenapa dan apa yang misalnya teman-teman bisa kembangin lagi untuk tugas berikutnya, misalnya seperti itu. Nah, jadi struktur itu penting ya teman-teman, tapi juga yang perlu kita tekankan teman-teman, kan karena 250 kan nggak banyak lagi, terus habis itu juga cuma punya waktu 3 jam gitu ya, 180 menit. Jadi teman-teman tidak perlu terlalu banyak menuliskan latar belakang yang banyak-banyak banget ya. Mungkin di pembukaannya jangan terlalu banyak soal mengenalkan diri lagi. Iya, gitu, betul. Balik lagi tergantung dari pertanyaannya. Tapi latar belakang nggak perlu terlalu banyak gitu ya. Yang penting adalah isinya, jawaban utamanya dari pertanyaan tersebut gitu. Biar nggak bertele-tele gitu kan dalam menjawab esai. Ada pertanyaan yang masuk nih Kak, izin bertanya 250 kata itu untuk setiap pertanyaan atau dari 3 pertanyaannya? Setiap pertanyaan. Setiap pertanyaan ya sahabat Kakak, jadi bukan 250 kata itu 3 pertanyaan kamu jawab, tapi masing-masing 250 kata. Yes, itu. Terus ada yang nanya, kalau misalnya pengetikan kayak tanda baca itu berpengaruh juga nggak Kak? Sebenarnya yes, berpengaruh gitu ya. Kita akan lebih akan sangat, tapi itu minor ya teman-teman. Kita akan untuk penilaian esai kita paling banyak ada di isinya gitu, di kontennya gitu. Jawabannya apakah itu terstruktur gitu ya, dari satu topik gitu atau dari satu ide bahasan ke bahasan lainnya dan lain-lain. Tentunya kalau untuk tanda baca dan lain-lain itu akan menambah nilai dari esai gitu ya. Tapi karena yang paling penting isinya ya Kak, menjawab pertanyaan atau enggak gitu. Terus tadi sempat ada yang tanya karena jadwal itu ternyata bertabrakan dengan mata kuliahnya dia. Nah, sahabat Kakak kan kemarin dapat email pemberitahuan, ada juga kartu hasil seleksinya. Itu bisa dipakai untuk izin kepada guru atau dosen terkait gitu loh. Jadi spare waktu 3 jam aja untuk ikut tes akademik dulu. Jadi bisa digunakan ya untuk izin suratnya itu valid gitu. Yes, dan perlu diketahui nih teman-teman ya, karena tesnya ini terbuka dari jam 9 sampai jam 12 WIB waktu Indonesia Barat ya. Jadi ini terbuka, jadi kapan aja teman-teman mau masuk gitu ya ke formnya itu bisa. Nggak harus teman-teman masuknya itu jam 9, itu nggak harus. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini ada yang sedang tadi yang dibilang, "Duh Kak, saya punya mata kuliah yang nggak bisa gitu ya, dan gitu. Saya udah minta izin tapi nggak boleh gitu ya." Ya monggo, silahkan teman-teman atur waktunya sendiri gitu ya. Tes akademik beasiswa Jitu 2025 akan dilaksanakan dari di tanggal 25 Januari hari Sabtu dari jam 9 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Jadi durasinya adalah 180 menit ya. Jadi link yang sudah kita kirimkan melalui email hasil pemberitahuan seleksinya teman-teman, itu ada email di mana nanti teman-teman bisa mengakses link untuk tes akademiknya. Itu hanya dibuka di periode jam tersebut. Jadi di luar jam tersebut, kayak misalnya kalian udah buka dari jam 8, kalinya nggak bisa kebuka, belum dibukain jam 9 gitu. Betul. Tapi jangan Indonesia sampai Barat, submitnya ketinggalan juga ya Kak. Pokoknya jam 12 waktu Indonesia Barat itu formulirnya udah ditutup lagi. Jadi maksimalkan waktu kalian dengan baik gitu. Oke, kayaknya banyak beberapa. Ada lagi? Scroll.
mirip-mirip sebenarnya pertanyaannya sama yang udah kita jawab sih Kak. Oke, ada lagi. Mungkin dari sini ada nggak? Sebentar ya, aku scroll. Oke. Kak, ada pertanyaan menarik nih. Kak, kalau misalnya jaringan kita tiba-tiba hilang dan jadi keluar gitu ya dari G-form-nya saat sedang mengerjakan, apakah jawaban yang sudah di G-form otomatis tersimpan? Kami memiliki sistem tersebut, yes, tapi kami tidak bisa memastikan itu karena kembali lagi sebenarnya Erin ya, ini jawab pertanyaan dari Erin, itu balik lagi dari ketika kamu sign in sih biasanya gitu ya. Jadi semoga tidak hilang gitu. Jadi bisa dipastikan dulu jaringannya stabil gitu. Semisal hari itu kamu di rumah kurang stabil, bisa numpang ke rumah saudara atau gimana ya Kak? Yes, jadi benar-benar dipastikan sinyal yang bagus. Betul, dan device-nya ya kayak laptop atau handphone yang kamu gunakan untuk isi formulirnya juga dipastikan jangan sampai error atau tiba-tiba update gitu kan. Jadi sayang banget waktunya kepotong. Oke, ada lagi nggak ya? Betul. Aku scroll. Teman-teman yang lain boleh silahkan kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan terkait live ini akan disimpan ya teman-teman. Jadi jangan khawatir, nanti akan kami masukkan ke platform sosial media. Iya Kakak. Kak, ada contoh soal tesnya nggak? Tadi seperti yang sudah kami sampaikan, kalau misalnya untuk pilihan ganda itu seperti SNPTN ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman sekarang lagi kelas 12, dianggap aja sebagai tryout kali ya untuk latihan gitu ya. Itu hampir mirip. Jadi teman-teman bisa cek aja buku-buku SNPTN atau ada banyak kan di internet juga. Nah, kalau misalnya buat teman-teman yang sekarang mahasiswa aktif, ya coba dilihat-lihat lagi gitu ya, diingat-ingat kembali soal-soal tryout yang tahun-tahun lalunya gitu. Dan sekali lagi nih soalnya dibuat pengetahuannya tuh umum ya sahabat kakak, nggak dikhususkan untuk saintek atau humaniora atau kayak IPA atau IPS, tapi ini benar-benar umum. Jadi kita pastikan kalau sahabat kakak bisa menjawab gitu. Sampai semua ya. Kita ada yang nanya nih Kak, halo Kak, tes akademiknya dipantau melalui Zoom atau semacamnya nggak Kak? Enggak, teman-teman, kita nggak ada pemantauan dalam Zoom. Jadi dilakukan secara independen. Calon penerima beasiswa bisa mengeceknya atau mengerjakannya secara independen melalui perangkatnya masing-masing dan lewat Google Form yang sudah kita sediakan. Meskipun gak dipantau, tapi balik lagi kan kita mau carinya karakternya yang gitu ya sahabat kakak, disiplin, jujur, inovatif, tanggung jawab dan unggul. Jadi sebisa mungkin sih jawab dengan jawaban kalian sendiri, nggak perlu bertanya orisinil. Ya sebenarnya harus orisinil dan sifatnya harus orisinil dan biar nggak salah lagi jawab esai itu tuh nggak boleh pakai bullet point ya sahabat kakak. Jadi jangan sampai kalian menjawab esai menggunakan bullet point, itu pastinya udah minus poin lah dari kita udah ngelirik ya kayak esainya. Karena format strukturnya sudah bukan esai gitu. Pengetahuan kuantitatifnya susah nggak Kak? Numeriknya ya Kak? Numerikalnya logical sih teman-teman gitu ya, yang sebenarnya teman-teman pastinya pakai dalam kehidupan sehari-hari, walaupun misalnya teman-teman pakai humaniora atau apa gitu ya, itu pasti tetap dipakai gitu. Jadi nggak susah. Kalau belajar ya, apalagi kalau misalnya kelas 12 harusnya ngerjain banyak tryout, udah terbiasa ya, mungkin sedikit-sedikit jadi bisa lah dijawab. Ada yang nanya juga Kak, kalau pengetahuannya itu umum, itu ada pengetahuan yang di luar sekolah nggak? Mungkin pertanyaan-pertanyaan yang di luar materi yang diajarin di sekolah gitu ya Kak? Pengetahuan umumnya kita ada sosial dan sains, semuanya yang pernah dijelaskan di sekolah ataupun tentang wawasan umum aja gitu. Ini ada yang komen juga, kalau nggak dipantau ada yang nyontek atau curang terus lolos gimana Kak? Sebenarnya kita bisa melihat ya Kak jawaban-jawaban kalian. Iya, kita bisa melihat dan tentunya sebenarnya ini kita sudah mitigasi juga ya dengan kenapa kita memilih lebih banyak nilai yang kita ambil dari esai gitu ya. 70% nilai diambil dari esai,
lalu 30% dinilai diambil dari pilihan ganda yang bagian pertama gitu. Terus nanti teman-teman passing grade-nya adalah 75 gitu. Dan tentunya teman-teman kita punya pengecekan gitu ya, semua esai yang masuk, terutama pas lagi administrasi kemarin gitu ya. Dan sekarang pun kita mengeceknya, kita butuh ngecek apakah ini AI, apakah ini copy ya, copy paste dari sebuah website atau situs gitu ya. Jadi ini bisa kita ketahui. Jadi kalau misalnya teman-teman tidak jujur atau curang yang tadi disebutkan sama siapa namanya, itu nanti DRG. bisa ketahuan ya teman-teman gitu. Terus ada pertanyaan lain di luar soal UTBK nggak kak? Yaitu di esai. Esai itu pertanyaannya beda, nggak mungkin sama kayak UTBK. Jadi pertanyaannya kurang lebih. UTBK emang ada esai? Enggak, maksudku tuh pertanyaannya bukan mirip-mirip yang kayak ya, pengetahuan umum. Enggak, kalau gitu. itu adalah isian panjang ya teman-teman esai itu. Jadi sifatnya adalah kita akan menanyakan gitu ya, sebuah situasi apa, misalnya ada situasi dan bagaimana kamu merespon dalam situasi tersebut. Terus habis itu juga ada tentang dirimu gitu ya. Jadi nggak perlu cari-cari, nggak perlu bertanya-tanya dengan ngambil AI. ya dari lain gitu ya, karena yang tahu diri kalian adalah diri kalian sendiri. Jadi teman-teman yang paling penting sebenarnya kalau misalnya esai, teman-teman sebelum menjawab gitu ya, teman-teman harus sedikit menganalisa pertanyaannya gitu ya, memahami dulu pertanyaannya, poin-poin pentingnya apa, nah baru nanti dijawab gitu. Ada pertanyaan dari Kirana kak, kalau habis tes nilainya langsung muncul nggak? Enggak, Kirana. Jadi sahabat kakak bisa buka buku panduan pendaftaran beasiswa Jitu 2025. Itu kan ada timelinenya, ada lini masanya dari setiap tahapan pendaftarannya. Nah, kenapa kita kasih waktu? Karena perlu waktu untuk meriksa dan bacain esai-esai sahabat kakak. Betul sekali. Kak, izin bertanya dari Rakan, ketika penulisan esai kalau typo itu mengurangi poin gak kak? Enggak, maksudnya enggak secara, kita melihat sebuah esai itu secara keseluruhan ya teman-teman. Jadi dari struktur, menjawab pertanyaan atau tidak gitu ya. Terus habis itu juga kalau yang tadi itu kan sebenarnya typo dan lain-lain, itu kan masuknya ke tanda baca ya, cara ininya gitu. Itu finalisasi gitu kan. Apakah ini sebenarnya teman-teman kayak mengecek kembali dan lain-lain gitu ya. Itu di akhir gitu. Tapi yang paling penting adalah kontennya, isinya ya, struktur dan kontennya gitu. Dan tentunya 250, minimal 250 kata. Kalau teman-teman 100 doang gitu ya, atau cuma berapa gitu ya, kurang dari itu kita bisa kedeteksi, terus habis itu langsung merah aja gitu, kita nggak baca. Ada yang nanya juga kak, kalau misalnya nilai tesnya sama, apakah dua-duanya diloloskan atau cuma salah satu kak? Maksudnya siapa yang sama? Dia, antara dia dan orang lain atau gimana? Mungkin kan tadi kakak sempat menyebut kayak nilainya minimal 75, mungkin dia ada beberapa orang yang dapat 75 gitu. Apakah diloloskan semua atau enggak gitu? Iya. Jadi kita nggak ngasih kuota ya sahabat kakak sebenarnya. Dan nggak ada ranking ya teman-teman. Semuanya yang passing grade di atas 75 diterima. Gitu. Bukan diterima, sorry, lulus untuk tahap selanjutnya itu wawancara. Jadi kita nggak ada kuota kayak yang diambil dari 300 berapa, nggak ada berapa. Kayak sebanyak mungkin, makanya sahabat kakak disiapkan yang bisa lulus keseluruhan seleksi ya dari beasiswa Jitu. Ya kita harapin makin banyak ya, karena tahun lalu aja di tahun lalu kita double gitu ya. Di tahun ini pengennya lebih double lagi daripada tahun sebelumnya gitu. Banyak. Sahabat kakak yang masih punya pertanyaan, oh ya, ini masih ada yang nanya soal email belum terkirim atau enggak. Jadi sahabat kakak, kita tuh udah ngirim semua email. Jadi kalau misalnya di tanggal dari rentang 15 sampai 17 Januari. Nah, kalau misalnya belum keterima, entah itu penyimpanan kalian yang penuh, bisa dihapus-hapusin dulu barangkali ketimbun, atau cek bagian spam, bukan kotak masuk atau inboxnya. Kalau sampai sekarang masih belum nerima, itu ada kemungkinan kalian salah menulis emailnya. Kalau udah salah menulis, itu udah di luar tanggung jawab timnya kakak ya kak. Betul. Tapi selain itu juga perlu dicek apakah kamu lulus. Bener, dicek dulu namanya ada nggak di website kita, di pengumumannya. Jadi kalau misalnya namanya nggak ada tapi minta email, kan berarti kalian tuh nggak lolos ya sahabat kakak. Mohon maaf. Betul.
Oh, ada yang nanya Kak, jadi penentuannya itu tuh di tes wawancara ya Kak? Diterima atau enggaknya menjadi penerima beasiswa Jitu? Ya, benar. Setelah seleksi wawancara, nanti kita ada satu namanya verifikasi registrasi ulang gitu kan biasanya. Nah, nanti baru setelah itu kita akan melakukan pengangkatan atau di mana kita melakukan penandatanganan perjanjian antara pemberi beasiswa dan penerima beasiswa. Ada yang bertanya soal pilihan PTN setelah lulus, itu yang milih dari pihak kakak atau kita sendiri? Sahabat kakak sendiri yang milih? Betul. Tanggung jawab untuk pemilihan universitas berada pada penerima beasiswa sendiri. Gitu. Jadi mau PTN atau PTS itu dibebaskan ya Kak? Kita nggak menentukan harus PTN atau harus PTS itu enggak? Selama universitas itu terdaftar di Indonesia, itu boleh teman-teman. Ada pertanyaan-pertanyaan lagi? Ada Kak, kalau kriteria penilaian esai dari tadi disebut ya, kriteria penilaian esai itu yang terpenting isi dan jawabannya terstruktur. Strukturnya itu kurang lebih ada pembukaan, isi, dan penutup. Dan sahabat kakak bisa jawab pakai metode STAR. Itu bisa dicari-cari juga, sebenarnya udah banyak banget info soal metode STAR sih. Dan kita sempat ajarin juga di YouTube kami tuh ada video coaching klinik penulisan esai beasiswa. Jadi bisa ditonton dulu di situ. Kak Koirun sendiri yang ngajarin gimana cara membuat esai yang baik gitu. Bagikan tips-tips juga ada di sana, jadi teman-teman bisa cek juga. Jadi pertama sih sebenarnya paling ini adalah apakah teman-teman menjawab pertanyaan yang kita tanyakan pada esai tersebut ya, teman-teman. Itu penting banget poin tersebut gitu. Oh, maaf izin bertanya Kak, misalnya UKT-nya 5 juta, uang yang akan didapatkan dengan biaya hidup berarti berapa ya? Dengan namanya siapa? Habibah Putri. Habibah Putri. Mohon dicek kembali buku panduannya ya. Di sana tertulis mengenai hak dan kewajiban ya bagi penerima beasiswa dan juga komponen apa saja yang ditanggung oleh beasiswa Jitu 2025 ya. Dan perlu diketahui beasiswa Jitu 2025 hanya menanggung beasiswa pendidikan dan juga pengembangan kapasitas, bukan biaya hidup. Ini pertanyaan lagi, harus PTN ya Kak? Kalau PTS bisa? Kita nggak menentukan kalian harus PTN atau PTS, pokoknya tidak ada batasan. Betul, yang penting institusinya terdaftar di Indonesia, sahabat kakak. Oh, ada yang nanya pendaftaran beasiswa ini sampai kapan Kak? Sebenarnya pendaftarannya udah ditutup. Ini tahap selanjutnya dari pendaftaran. Jadi beasiswa Jitu 2025 itu pendaftarannya dibuka dari tanggal 10 November sampai 31 Desember 2024 kemarin. Nah, sekarang udah selesai tahap seleksi administrasi. Jadi kita masuk ke tahap tes akademik di tanggal 25 Januari di hari Sabtu besok, mulai dari jam 9 sampai jam 12 waktu Indonesia bagian barat gitu, sahabat kakak. Yes. Ada yang nanya kalau pengembangan kapasitas itu konsepnya kayak gimana? Oh, pengembangan kapasitas kita ada workshop, ada training kayak pelatihan-pelatihan ya teman-teman gitu. Jadi bisa berbentuk, kalau misalnya di pengembangan kapasitas YKK kami ada yang wajib yang harus diikuti oleh setiap penerima beasiswa, di mana kita merancangnya dan mengembangkannya untuk memenuhi gitu ya kebutuhan pengembangan diri dari penerima beasiswa kami. Selain itu pun kalau teman-teman mau memakainya untuk pengembangan kapasitas lainnya seperti misalnya daftar lomba atau misalnya daftar pelatihan lainnya di luar dari kampus gitu atau mungkin di kampus, itu diperbolehkan gitu ya. Dana tersebut bisa dipakai untuk menunjang pengembangan kapasitas dari diri kalian. Tadi ada yang nanya di platform hitam berapa kuota lulusnya? Nggak ada. Jadi kita akan menerima sebanyak-banyaknya asalkan passing grade sahabat kakak itu di atas 75 untuk tes akademik. Tapi setelah itu ada lagi namanya tes wawancara gitu. Nanti tes wawancara agak beda, mungkin nanti kali ya kita bisa bahas setelah kita live lagi setelah teman-teman sudah menyelesaikan tes akademiknya. Tes akademik tinggal berapa hari lagi nih? Ini kan hari Selasa ya, berarti Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Iya, 4 hari lagi.
Oh, ada yang nanya Kak, kalau udah diterima menjadi penerima beasiswa Jitu, apakah bisa daftar ke program beasiswa pemerintah atau yang lainnya? Iya, teman-teman bisa dikembalikan lagi, nanti teman-teman baca kembali lagi panduannya secara rinci ya teman-teman, dimana kalau misalnya sebagai penerima beasiswa Jitu, kami memperbolehkan teman-teman untuk mencari beasiswa lainnya, tetapi dengan komponen yang berbeda dari apa yang diterima dari beasiswa Jitu. Jadi kalau misalnya teman-teman misalnya ke pemerintahan, nah itu kan biasanya UKT ya, gitu ya, UKT atau SPP. Nah itu nggak bisa karena komponennya itu sama dengan apa yang diberikan beasiswa Jitu atau Yayasan Gokalbe. Ada pertanyaan lagi. Jadi kalau misalnya teman-teman udah terima KIP, nggak bisa daftar gitu ya, nggak bisa. Atau misalnya nanti teman-teman akhirnya sekarang masih ini berproses dengan Jitu, nanti akhirnya dapat KIP, teman-teman harus pilih antara KIP atau misalnya Jitu, beasiswa Jitu. Ada banyak dari teman-teman penerima manfaat kami gitu ya, atau YKK Wardi yang memilih beasiswa kami, itu ada juga gitu nanti pada saat mereka punya dapat dua pilihan misalnya. Tuh. Ini apa? Oh, itu invest join. Oke, ada lagi? Udah Pertanyaan-pertanyaannya terjawab semua sih sebenarnya. Ayo Halo, sobat halo. Kita masih ada sekitar berapa menit lagi? Oh, ada yang tanya. Oh, Tanya masih kalau 30 di menit. bagian WIT tesnya kira-kira jam 9 atau jam berapa ya, Kak? Kalau WIT itu berarti 11. jam 11 WIT waktu Indonesia Timur atau jam 10 waktu Indonesia Tengah. Nah, waktu Indonesia bagian baratnya jam 9 gitu. Nah, jadi ini ada kalau tahun lalu tuh ada yang nanya, "Kak, aku udah selesai sebelum dari waktu yang ditentukan." Ya, silakan kalau misalnya teman-teman udah selesai berarti ya udah gitu kan, nggak perlu menunggu, langsung aja disubmit atau dikumpulkan gitu. Jadi semisal kalian mengerjakan baru 1 jam tapi udah selesai, boleh langsung disubmit. Jadi nggak harus nunggu sampai waktunya habis 180 menit kayak gitu, sahabat kakak. Terus nanti pertanyaan ada lagi nih, yang tadi ada juga yang menanyakan misalnya, "Kak, kalau kayak gitu misalnya tapi saya ternyata baru keinget ada jawaban yang salah gitu ya, pengen ditambahin gitu." Ya, itu nggak bisa ya sahabat kakak. Kami secara sistem nanti akan hanya memilih jawaban dari sahabat kakak yang pertama ya. Jadi makanya hati-hati dicek kembali sebelum teman-teman mengirimkan jawaban. Ada yang nanya, Kak, susah nggak? Susah nggaknya sebenarnya kan ini untuk mengenal mereka ya, untuk mengenal sahabat kakaknya gitu. Jadi ya kenalilah diri kamu terlebih dahulu. Kalau untuk teman-teman nanti mungkin kalau untuk esai teman-teman bisa latihan sendiri gitu ya. Apa sih STAR atau yang lainnya? Teman-teman bisa baca kembali kemarin itu nulis apa sih di esai sebelumnya pada saat pendaftaran gitu ya teman-teman. Oh, ini ada yang nanya lagi, kalau misalnya tidak bisa menjawab pertanyaan pilihan ganda, lebih baik dilewati atau jawab saja? Jawab saja, karena nggak bisa dilewati. Iya, ganda nggak bisa dilewati. Tapi bisa kembali lagi sih, terus nanti ganti misalnya itu bisa, tapi maksudnya tidak bisa dilewatin. Dan sekali lagi kita nggak punya sistem pengurangan poin, jadi kalau misalnya salah langsung 0 poinnya. Ya, betul. Tadi kayaknya ada yang nanya nih tentang, "Kak, saya mau daftar profesi kebidanan." Nah, belum dibuka ya teman-teman untuk Jitu profesi. Sekarang yang dibuka adalah beasiswa Jitu yang reguler, di mana reguler itu adalah untuk jenjang diploma dan sarjana atau strata 1 gitu. Jadi tadi yang nanya siapa nih namanya? Siapa sih? Kok nggak bisa? Kucing. Oh, kucing. Display name kucing ya. Iya, nah silakan dicek kembali ya secara berkala gitu ya sosial media Yayasan Gokalbe, di mana nanti kalau misalnya ada informasi mengenai beasiswa lainnya gitu ya dengan skema yang berbeda, itu mungkin bisa teman-teman daftar gitu. Oh, ada
ada nih orang yang nanya, mahasiswa semester 1 daftar terus nggak lolos, apakah ada beasiswa lain dari Jitu atau program dari Jitu buat yang nggak lolos? Yayasan KKB memiliki beberapa beasiswa program Hmm. ya, program beasiswa di mana nanti sahabat kakak kalau misalnya merasa oh ini saya banget gitu ya, mau memenuhi syarat gitu. Nah teman-teman bisa coba kembali. Kami tidak ada batasan berapa kali mencoba. Gitu. Pengerjaan esai itu nggak diwaktuin, jadi 180 menit itu tuh Untuk 2 bagian. Mm-mm. Jadi teman-teman bisa sangat dengan bijak ya mengalokasikan waktunya atau membagi waktunya gitu ya. Oh pokoknya kalau akademik saya mau ngerjainnya 40 menit gitu ya. Terus sisanya gitu ya 140 menit sisanya Untuk bisa esai. yes untuk esai. Oh ini ada yang bertanya Kak Graceful, Kak kalau telat gimana? Nah ini mirip sih sebenarnya, apakah Telat bisa apa sih? diundur? Telat. Telat mulai mungkin. Terus kalau bisa diundur nggak Kak? Karena di jam itu saya ada keperluan. Kan Jadi teman-teman karena ini ada 180 menit, teman-teman bisa masuk dan mengumpulkan di durasi tersebut ya, dari jam 9 sampai jam 12 WIB. Jadi kalau misalnya teman-teman, Kak aku punya acara di jam 9 sampai jam 10, teman-teman masih bisa mengakses tes akademiknya dari jam 11 sampai jam 12 juga gitu. Jadi silakan teman-teman ya bisa mengalokasikan waktunya, membagi waktunya untuk mengerjakan tahapan tes akademik ini gitu ya. Gitu. Kalau untuk diundur nggak bisa ya, tidak ada pengunduran waktu untuk tes akademik. apa lagi? Lihat pertanyaan. Kamu mau jawab nggak Kak? Ya boleh. Octavia, Kak boleh di-spill nggak tahun lalu berapa banyak yang keterima? Boleh. Ini ada juga di website kami ya teman-teman. Kita buka secara transparan, jadi teman-teman bisa ngecek. Oh ternyata dari sekian jadi berapa gitu ya. Terus teman-teman bisa cek juga berapa orang yang diterima di tahun 2024 kemarin. Tahun 2024 kemarin kita menerima untuk beasiswa Jitu itu ada reguler, Jitu reguler itu ada 52 orang. 52 penerima beasiswa, yes. Dan tahun ini semoga bisa double dari itu ya Kak. Iya, kita sangat berharap ya. Tentunya kita ingin memberikan lebih banyak lagi gitu ya. Semoga tahun ini teman-teman calon penerima beasiswa banyak yang bisa memberikan bisa lulus gitu ya dengan hasil yang terbaik gitu ya. Jadi makanya teman-teman aku saranin buat teman-teman mungkin sekarang nih Kak aku bingung nanti mau jawab apa atau apa. Teman-teman bisa coba kenali dirinya lebih dalam lagi ya. Terus habis itu juga teman-teman bisa mengecek lagi apa yang teman-teman sudah tuliskan gitu ya, latihan menulis lagi. Terus juga yang paling ini teman-teman juga harus melihat nih teman-teman harapan kedepannya apa gitu ya. Jadi target-target kedepannya teman-teman apa itu akan bisa membantu sih teman-teman. Jadi udah ditentuin ya Kak, misalnya tujuan kedepannya misalnya nggak cuma berkuliah aja, tapi apa sih yang mau sahabat kakak dapatkan setelah berkuliah, dan apalagi dan selama menjadi penerima Betul. beasiswa gitu. Kak ada pertanyaan dari Rakran, kalau misalnya di beasiswa itu ada pelanggaran yang memungkinkan dicabut gak Kak? Ini tertulis sebenarnya di buku panduan ya Kak? Yes. Jadi bisa dibaca lagi di buku panduannya. Iya, bagian pemberhentian pengakhiran beasiswa itu tertulis apa saja yang bisa menjadi sebuah kondisi ya di mana kita memberhentikan penerima beasiswa. Kak izin bertanya, kalau beasiswa itu bisa masuk Poltekkes nggak Kak? Terima kasih. Bisa. Kita banyak banget teman-teman. Tentunya karena jenjang reguler, Jitu reguler ini adalah untuk jenjang diploma D3, D4 dan juga strata 1 sarjana. Jadi bisa banget ya teman-teman Poltekkes. Kita banyak banget anak Poltekkes. Poltekkes di Kupang, terus Semarang, mana lagi ya? Surakarta, Pontianak ada ya, harusnya banyak banget pokoknya.
Kak, yang aku baca di buku panduan poin 3A tentang monitoring dan evaluasi beasiswa maksudnya gimana ya Kak? Oke, dengan Cleo, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi kalau misalnya teman-teman untuk pemberian beasiswa di Yayasan Kokabé adalah sampai lulus, ya. Jadi kan panjang banget nggak sih gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman sekarang misalnya sekarang baru lulus SMA terus dapat, berarti kan dapat terus sarjana misalnya ya untuk jenjang yang yang dijalani nantinya itu berarti 4 tahun bersama Yayasan Kokabé. Tentunya kita ingin menjadi teman bertumbuh dan juga berprosesnya sahabat kakak semua gitu ya. Jadi kita akan melakukan monitoring dan evaluasi setiap semesternya ya. Itu apa sih maksudnya? Jadi kita mengecek kembali ya pencapaian ataupun juga misalnya hambatan apa yang teman-teman penerima beasiswa kami dapati gitu ya selama semester tersebut gitu. Kita mengeceknya dengan beberapa hal tentunya ya. Di panduan itu disebutkan bahwa kita mengecek indeks prestasi semesternya per semesternya. Itu kalau di beasiswa Jitu kita mengharapkan penerima beasiswa itu bisa mempertahankan nilai indeks minimal 3,3 dari skala 4 ya teman-teman. Terus habis itu juga ada pengembangan kapasitas yang teman-teman harus ikutin gitu ya. Minimal kehadiran persyaratannya itu setiap semesternya mengikuti 80%. Semoga menjawab ya Cleo. Bisa ngecek dia apa? Iya Kak, jaringan kita agak patah-patah. Oh gitu. Ya mohon maaf. Gimana aku tidak bisa apa? Ini yang ini. Ini pakai Telkomsel. Masih ini. Udah sih. Aman Udah kan balik ya? lagi. Aduh mohon maaf. Tadi apa kita berulang? Macet. Boleh apa kita ulang ya? Yang Cleo. Iya boleh Kak. Soal bimbingan evaluasi di poin 3A yang ada di buku panduan. Ya tadi jadi kita memonitor ya dan mengevaluasi nih perjalanan studi dari penerima beasiswa kami setiap semesternya teman-teman gitu ya. Jadi di situ tertulis skema beasiswa kami di mana kita memberikan peraturan gitu ya, ketentuan bahwa penerima beasiswa atau YKK Urdi nantinya itu harus wajib mempertahankan nilai indeks prestasi semesternya minimal 3,3 dari skala 4 ya di setiap akhir semesternya gitu. Tapi yang dinilai kan gak cuma soal keaktifan mereka di kampus ya Kak, juga keaktifan mereka berkegiatan bareng sama YKK juga dinilai ya Kak di setiap semesternya. Jadi sahabat kakak gak cuma harus aktif di kampus, tapi di YKK kan punya kegiatan yang wajib diikuti, itu juga ada penilaiannya tersendiri gitu. Ya, partisipasi aktif yang kita harapkan nanti juga ada, yaitu 80%. Itu teman-teman, ada pertanyaan lagi? Mumpung kita masih ada waktu sekitar 15 menitan. Betul. Jadi teman-teman kalau misalnya masih ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, mohon maaf, teman-teman bisa kirimkan kembali gitu ya. Kali aja ini. Oh. Apa nih? Tapi saya masih semester 1 yang harus. Oh iya itu. Namun sayang apa diperbolehkan, maksudnya potong pertanyaannya kakak jadi bisa ditulis ulang pertanyaannya yang runtut dan lengkap. Jadi di sini ada tulisan saya mahasiswa semester 1 yang sebentar lagi mau semester 2. Tapi karena ada kendala dana gitu ya, jadi berencana untuk cuti. Itu yang dia bilang di situ ya. Jadi kalau misalnya untuk menjadi penerima beasiswa Jitu ya teman-teman, itu teman-teman harus menjadi mahasiswa aktif gitu. Kalau cuti berarti otomatis
gugur ya Kak, misal dia masih dalam proses rekrutmen? Ya betul. Kalau untuk proses rekrutmen ya, kalau misalnya pada saat nanti sudah diterima itu banyak hal ya, ada yang misalnya sakit atau apa, itu perlu nanti didiskusikan lebih lanjut dengan manajemen tentunya atau pemberi beasiswa. Betul. Setiap kondisi dari penerima beasiswa berbeda-beda soalnya. Dan di kita juga bisa mengajukan konseling ya sahabat kakak, semisal sahabat kakak sudah menjadi penerima beasiswa gitu kan. Iya, dan tentunya jadi kalau ada kendala akan dibantu nggak sih Kak? Yes, apalagi kalau misalnya teman-teman yang tadi yang disebutin Cleo tadi ya, monitoring dan evaluasi itu maksudnya seperti apa, dan di situ 3A kan ditertulis ya, kita memberikan 1 kali kesempatan buat teman-teman kalau misalnya toleransi gitu ya, untuk teman-teman kalau misalnya mungkin semester itu memang sulit gitu ya, dan pada saat itu kita biasanya memberikan konseling agar teman-teman pada semester berikutnya bisa menaikkan nilai indeks prestasinya. Di platform ini ada yang tanya open recruitment scholarship untuk profesi apoteker kapan ya Kak? Duh, platform item nih memang banyak yang meminta profesi ya sepertinya ya. Jadi teman-teman, untuk yang itu profesi silakan teman-teman lihat secara berkala di platform sosial media kami ataupun website. Ketika nanti ada informasi yang lebih lanjut tentang itu, kita akan infokan. Betul. Untuk saat ini kami belum bisa memastikan ya teman-teman untuk jadwalnya. Oh, hai Natalia. Kalau sudah menerima beasiswa Jitu, apakah boleh menerima beasiswa lain? Boleh, asalkan komponennya berbeda ya Natalia ya. Jadi kalau misalnya dari beasiswa Jitu mendapatkan UKT, SPP, terus habis itu misalnya dari instansi lain gitu ya memberikan dana hidup, biaya hidup, boleh. Atau misalnya ikut training yang beasiswa kan ada kan, gitu kan, itu boleh gitu. Oh, ada yang nanya Kak, dari Nefri, Kak izin bertanya, kemarin kan kami disuruh pilih 2 kampus, apakah nanti dipilih sama pihak PKK atau bagaimana? Terima kasih. Tidak ya teman-teman, tanggung jawab untuk memilih beasiswa, memilih kampus, tujuan kampus adalah tanggung jawab dari penerima beasiswa, gitu. Kak, untuk tes akademik hari Sabtu nih saya masuk sekolah dari Tasya lah itu ya. Kamu silakan berdiskusi dengan guru kamu ya, ataupun orang tua kamu juga gitu, meminta izin untuk beberapa jam untuk mengerjakan tes akademik. Itu bisa, silakan lampirkan dan beritahu sama guru atau ke orang tuamu emailnya gitu ya, dan juga lampiran hasil seleksi, kartu hasil seleksi gitu ya, agar mereka lebih percaya gitu ya, memperbolehkan gitu ya. Ya, silakan. Ada yang mau tanya lagi sahabat kakak? Kita masih punya waktu mungkin sekitar 10 menitan. Belum ada lagi. Sukses ya, minta izinnya ya. Boleh disiapkan juga nih sahabat kakak, belajar dikit-dikit untuk tes akademik di bagian pilihan ganda. Sekali lagi itu mirip-mirip sama pilihan apa soal SNMPTN atau UTBK gitu. Jadi kan banyak sumber-sumber yang bisa dijadikan untuk referensi kalian belajar. Yes, benar. Dan sekali lagi jawab esai itu tuh sifatnya harus orisinil, gak boleh nanya AI, gak boleh ada plagiat. Dan yang terpenting adalah isinya dan dijawabnya harus sesuai strukturnya ya sahabat kakak gitu. Struktur esai. Jadi jangan bullet point ya teman-teman. Jangan pakai poin-poin, titik-titik, strip-strip, itu nggak boleh. Jadi isian panjang, tulis panjang. Oh, ada yang nanya Kak, kalau nggak lolos PTN tapi udah menjadi penerima beasiswa Jitu itu gimana? Oh ya teman-teman, kita memberikan kesempatan. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah dinyatakan lulus wawancara, lulus verifikasi registrasi ulangnya, berarti teman-teman akan diangkat gitu ya menjadi penerima beasiswa Jitu. Lalu belum dapat kampus gitu ya. Teman-teman masih kita berikan kesempatan sampai Oktober gitu ya untuk mencari perkuliahan. Jadi dikasih waktu
setelah menjadi penerima beasiswa Jitu untuk cari kampusnya gitu, sahabat kakak. Yes. Dan sekali lagi kita nggak mengharuskan PTN, jadi boleh PTS. Dan nggak harus lewat jalur apa sih namanya? Jalur yang dari aku lupa sih namanya, LTMPT ya? Jalur penyelenggara dari instansi ya, gitu. Atau misal jalur prestasi itu Gitu, tidak harus ya teman-teman. Yang terpenting instansi pendidikannya terdaftar di Indonesia gitu. Kalau soal esai temanya apa ya kak? Ya, esai kita di situ adalah kesempatan teman-teman untuk menunjukkan komitmennya teman-teman, kompetensinya teman-teman, pola gimana teman-teman itu bisa menganalisa dan berpikir kritis ya terhadap sebuah kondisi gitu ya. Di situ kan pertanyaannya nanti bentuknya ada yang kondisi, ada maksudnya ada situasi gitu yang teman-teman harus respon. Nah, di sini adalah kesempatan nih, balik lagi nih ke tujuannya, karena tujuannya adalah pemberi beasiswa ingin bisa memahami penerima beasiswa lebih jauh, terutama untuk karakternya dan komitmennya dalam studi, tidak hanya studi tapi pengembangan dirinya lebih lanjut ya, sampai habis itu ngapain sih habis udah dikasih beasiswa gitu ya, kuliah selama itu gitu ya, 3 tahun sampai 4 tahun tergantung dari jenjang perkuliahannya teman-teman. Terus apalagi gitu yang akan dilakukan oleh calon penerima beasiswa. Nanti teman-teman bisa tuliskan gitu ya di sana gitu ya. Kita harapkan teman-teman bisa menjawabnya dengan orisinil karya sendiri ya, dan sebisa mungkin menjawabnya sesuai dengan kapasitasnya teman-teman. Jadi jangan ngawang-ngawang yang wow ini bukan sesuatu yang tidak bisa yang kayaknya jangan menjawab yang di luar kemampuan sahabat kakak sendiri gitu ya. Dan tuliskan isian panjang tersebut atau dalam esai format ya dengan metode STAR gitu ya. Jadi teman-teman bisa menjawabnya lebih rinci gitu ya, dan juga lebih terstruktur dengan metode tersebut. Metode STAR, S situasi, T task atau tugasnya apa sih gitu ya pada situasi tersebut. Kalau misalnya teman-teman misalnya di situ ditanyakan gitu ya, terus habis itu actionnya apa atau aksi yang teman-teman atau tindakan yang teman-teman ambil pada saat kejadian tersebut atau situasi tersebut, terus habis itu resultnya apa, hasilnya apa gitu. Ada yang bertanya nih kak dari Rakran, kalau misalnya device kurang memadai terus kita pindah device dengan satu akun, apakah masih bisa kak? Kami tidak bisa menggaransi. Bisa karena kan satu sign in ya, itu bisa. Tapi kalau misalnya yang pertanyaan adalah apakah jawabannya akan disimpan, itu saya tidak bisa garansi. Kita sudah menuliskan, kita sudah mengaturnya seperti itu. Tapi kalau misal pindah device atau apa, kami tidak bisa garansi itu akan tersimpan ya teman-teman. Walaupun pengaturan yang kita sudah lakukan itu adalah jawabannya tersimpan sesuai dengan kalau teman-teman nanti login dengan email akun masing-masing. Jadi bisa dipastikan dari sekarang dicek-cek dulu device-nya ya sahabat kakak. Tuh. Terus ada yang tanya juga kak. Terus juga teman-teman kalau misalnya mau pada saat nanti menulis gitu ya, menulis esainya gitu ya, teman-teman mau belum langsung ditulis gitu ya, masuk ke dalam Google Form, itu bisa aja teman-teman gitu ya. Jadi teman-teman bisa lakukan secara terpisah dulu. Misalnya terpisah itu maksudnya gimana? Mungkin pakai kertas dulu teman-teman tulis kayak kerangka rancangannya dulu sebelum teman-teman menuliskannya atau mentransfer jawabannya ke dalam Google Form. Ada yang tanya juga kan dari csa.fau, kalau misalnya pilihan kampusnya nggak sesuai sama yang waktu kita pilih saat pendaftaran, itu gimana? Universitas nggak apa-apa, tapi kalau misalnya untuk bidang studi itu harus sesuai dengan target dari beasiswanya. Jadi kalau teman-teman bisa dilihat lagi target kami untuk prodi dalam bidang studi di beasiswa Jitu itu adalah kesehatan, STEM ya teman-teman, sains, teknologi, teknik ya, matematika, keguruan STEM. Terus keguruan STEM, melalui juga agrikultur. Jadi kalau misalnya mau teman-teman mau jadi peternak, maksudnya mau di peternakan atau di pertanian, itu bisa masuk dalam agrikultur, atau kelautan juga masih bisa masuk. Ekonomi dan bisnis. Terus ada ekonomi dan bisnis gitu.
Ada yang nanya, Kak, apakah dalam esai perlu memperkenalkan diri atau langsung berfokus dengan pertanyaan secara pada esai saat administrasi sudah tercantum? Tergantung dari pertanyaannya. Dan pengenalan diri tidak perlu terlalu banyak. Ya, tapi tergantung dari pertanyaannya ya. Karena ada pertanyaannya yang lebih ke situasi. Jadi langsung fokus jawab pertanyaannya. Tapi ada juga yang satu yang pertama itu nanya tentang dirimu dulu gitu. Tapi tidak perlu terlalu panjang karena balik lagi baca kembali dengan seksama pertanyaannya dan menjawab pertanyaannya ya dengan baik ya. Minimal 250 kata. Tidak perlu sampai 500 ya teman-teman. Itu banyak sekali gitu ya. Minimal 250 kata. Teman-teman bisa tuliskan secara singkat, padat dan jelas. Jadi kita nggak menilai dari panjang kata kayak. Iya, misalnya yang itu gitu. Yang satu misalnya 500 kata gitu ya, pasti lulus enggak. Ya. Kita melihatnya isi kontennya ya, yang teman-teman tulis, terus strukturnya, sudah menjawab pertanyaan atau belum. Ya minimal 250 katanya gitu juga itu. Ada pertanyaan mungkin ini yang terakhir kali ya, Kak. Oke. Kemarin waktu pendaftaran aku naruhnya di jurusan kesehatan tapi ternyata nggak lolos di prodi itu. Kalau misalnya lulusnya di prodi lain, apakah kita masih bisa mendapatkan beasiswa Jitu? Selama ininya masih dalam target bidang studi kami masih bisa. Lagian kalau misalnya prodi kesehatan itu banyak ya teman-teman. Jadi kalau misalnya lagi teman-teman misalnya saya pas lagi menulis itu kan perawat gitu ya. Terus habis itu kebidanan atau pindahnya juga ke farmasi, pindahnya atau analis kesehatan masih dalam kesehatan ya teman-teman gitu. Jadi itu tidak masalah gitu ya. Selama teman-teman masih di target bidang studi di program Jitu 2025. Mungkin itu, semoga terjawab ya. Dan semoga sesi kita hari ini bermanfaat ya nggak sih Git buat teman-teman semua. Dan ini bisa ditonton ulang ya nanti sahabat kakak, jadi jangan khawatir. Mungkin pertanyaan-pertanyaan yang baru masuk sudah dijawab sebelumnya di awal gitu. Oh mungkin ini satu yang penutup gitu ya. Akila Ceil, Kak izin bertanya, berarti kita harus mendaftar untuk kuliahnya dulu ya walaupun kita sudah dapat beasiswa Jitunya. Teman-teman bisa dapat beasiswa Jitu sebelum mendapatkan kuliah itu bisa, atau teman-teman udah punya kuliah gitu ya atau sudah aktif berkuliah dan mendapatkan beasiswa Jitu itu juga bisa gitu. Jadi bisa keduanya Akila gitu. Tapi yang paling penting adalah bisa mendapatkan beasiswa ya teman-teman harus berkuliah. Kalau teman-teman nggak berkuliah nggak akan bisa dapat beasiswanya gitu. Syaratnya kan nanti harus jadi mahasiswa aktif ya. Betul. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman nih masih SMA tapi yang tadi ya, Kak saya ternyata nggak lulus gitu ya, PTN-nya aku udah tes segala macam, belum dapat perkuliahan gitu ya. Jadi kita akan memberikan tetap kesempatan buat teman-teman mencari perkuliahan sampai bulan Oktober kalau misalnya nanti teman-teman sudah dinyatakan menerima beasiswa Jitu. Tetapi nanti berbeda lagi nih kalau misalnya menanyakan tentang bantuan pendidikan ya baru bisa kita berikan ya kalau teman-teman sudah berkuliah gitu. Untuk pilihan kampusnya sendiri nggak harus sesuai sama target daerah yang ada di buku panduan ya sahabat kakak. Jadi kalau misalnya kampusnya ada di Jogja tapi sahabat kakak berasal dari NTB itu boleh. Jadi target daerah itu adalah lebih asal provinsi dari penerima beasiswa. Jadi penerima beasiswa memang harus berasal dari 21 provinsi yang ada yang sudah kita targetkan. Tapi kalau misalnya perkuliahan ya boleh seluruh Indonesia ya teman-teman gitu. Dan kalau misalnya mau pilih prodi, tolong disesuaikan dengan target bidang studi yang ada di buku panduan ya sahabat kakak. Jadi bisa dibaca lagi buku panduannya. Dan tentunya pastinya kalau nanti teman-teman akan lulus akademik, kita ada namanya tes wawancara. Dimana tes wawancara itu benar-benar adalah verifikasi segala macam sih. Aduh itu sangat pendek waktunya, tapi sangat mungkin bikin gugup luar biasa gitu ya. Mungkin nanti kita ada kesempatan lainnya ya teman-teman. Ngobrol-ngobrol soal wawancara beasiswa Jitu 2025 ya. Oke, nggak terasa nih udah selesai kayaknya ya hampir waktunya. sejam lebih kita menemani sahabat kakak. Terima kasih banyak untuk sahabat kakak yang udah join di live kita dari platform ungu dan platform hitam. Dan untuk seluruh pertanyaannya mungkin nanti bisa ditonton ulang videonya atau mungkin bisa tanya juga lewat
medsos dan juga nomor WhatsApp-nya Yayasan Kokalbe. Terima kasih banyak sahabat kakak, selamat beraktivitas. Sampai ketemu di tanggal 25 Januari. Good luck ya teman-teman. Semoga berhasil. Sukses selalu. Ya. Dadah. Terima kasih. Terima kasih Cleo. Ya, terima kasih sudah bertanya.